Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Karena dalam kehidupan ini sebenarnya kita sedang berjuang untuk mempertahankan keimanan, ketakwaan ini sampai akhir dari penghidupan. Karena yang dipandang Allah dari diri kita hanya dua, yaitu keimanan dan ketakwaan itu sendiri. Adapun harta dan jabatan kita tidak dibutuhkan, karena dia memang maha kaya dan jabatannya adalah maharaja di sekalian alam semesta, dan dia tidak membutuhkan apapun yang kita miliki, sehingga dia tidak memandang apapun kecuali keimanan yang kita punya, ketakwaan, ketaatan yang kita persembahkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat kita ini adalah karakter pemimpin yang diinginkan Allah dan Rasul. Dalam kehidupan ini secara umum keinginan itu ada dua, yaitu keinginan Allah dan Rasulnya, hasilnya nanti kebaikan. Yang kedua adalah keinginan diri kita, ego kita, hawa nafsu kita, hasilnya nanti adalah keburukan. Maka dari itulah saya membuat tema ini. Kita mau melihat sebenarnya pemimpin yang bagaimana yang diinginkan Allah supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan-perubahan dalam kehidupan, baik kehidupan bangsa dan negara kita ini tidak akan terjadi kalau kita tidak mau merubah diri kita, pemimpin kita. Maka tidak akan ada perubahan ke arah perbaikan-perbaikan kalau kita sendiri tidak berusaha untuk merubah. Karena perubahan-perubahan yang diberikan Allah ke arah kebaikan itu sangat bergantung kepada keterbukaan hati kita. Maukah kita menerima hidayah? Maukah kita merubah diri kita menjadi lebih baik, atau kita tetap dalam keburukan, kebobrokan dan ketidakbaikan? Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ayat-ayat dan Al-Quran maupun hadis, ada beberapa karakter pemimpin yang diinginkan Allah dan Rasulnya yang kita pilih. Yang pertama kita lihat dari sisi agamanya. Dari sisi agamanya tentu Allah menginginkan kita memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa. Takwa definisinya secara umum disepakati ulama adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kebalikan takwa adalah fasik, pendosa besar. Maka tidak boleh memilih pemimpin yang suka berbuat dosa besar, seperti koruptor, suka korupsi, melindungi mendukung koruptor, melemahkan lembaga-lembaga yang mereka menegakkan keadilan, membasmi korupsi. Ketika mereka terlibat melemah-lemahkan lembaga-lembaga ini pun,
mereka tidak baik untuk dipilih. Termasuk pemimpin-pemimpin yang cenderung kepada dosa besar lainnya, suka kepada pornografi, suka kepada kejaliman, senang berbuat atau minum-minum khamar. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi pembeking narkoba. Orang-orang seperti ini tidak boleh dipilih jadi pemimpin, karena mereka hanya akan merusak kita. Yang terbaik tentunya adalah memilih pemimpin yang khiyaru ummati, yang terbaik di antara umat ini. Dan yang terbaik di antara umat ini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Maka secara logika masyarul muslimin, bagaimana kita memilih pemimpin yang dirinya sendiri dia tidak bisa pimpin, hawa nafsunya tidak bisa dia kendalikan, dia selalu buat dosa, dia membaking kejahatan, ya, dia sendiri tidak selesai dengan dirinya, tidak bisa dia pimpin dirinya, dia tunduk kepada hawa nafsunya. Bagaimana mungkin orang yang tunduk kepada hawa nafsunya kita jadikan pemimpin bangsa dan negeri kita yang jumlahnya 270 juta manusia ini? Itu tidak mungkin, secara akal sehat pun tidak mungkin. Karena itulah masyarakat muslimin, masalah kepemimpinan ini jangan kita anggap sepele. Di dalam Islam ini termasuk masalah yang sangat besar, sangat penting. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah berkata, sekiranya aku punya satu doa mustajab, hanya satu doaku yang mustajab, aku akan minta kepada Allah, ya Allah berikanlah umat Muhammad ini pemimpin yang adil. Karena itu paling penting. Jika kita dipimpin oleh pemimpin yang adil, maka bangsa negara ini akan membaik. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam sebuah dalam kitabnya, dia katakan begini, rakyat itu rusak disebabkan pemimpin-pemimpin yang rusak. Pemimpin-pemimpin rusak disebabkan hukum tidak tegak. Jadi yang merusak rakyat bangsa negara ini itu diawali dari pemimpin yang rusak. Pengaruh seorang pemimpin itu mengindonesia, bahkan mendunia. Kita teringat ketika Amerika itu dipimpin Obama, itu tidak ada perang antara Yahudi dan Israel. Tidak begitu bengis kelihatan Israel, karena kelihatan Obama itu mengerti tentang orang Islam, tidak suka dengan peperangan. Tapi ketika pemimpin Amerika berubah, sebelumnya George Bush dan yang sekarang kita lihat Biden, itu membuat Yahudi semakin merasa berkuasa karena mereka didukung untuk menjajah dan menjalimi Palestina. Jadi pemimpin itu pun berpengaruh ke dunia. Seorang pemimpin negara, jangankan di negaranya, di dunia pun dia bisa berpengaruh. Begitulah besarnya pemimpin dalam mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara kita. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka kita harus memilih pemimpin yang terbaik, yang bertakwa kepada Allah. Sehingga Nabi berpesan dalam sebuah hadis yang panjang, kita ambil ringkasnya, khiyaru a'immatikum alladzin yuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim, syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tul'anuhum wa yal'anukum. Yang maksudnya, sebaik-baik pemimpin kamu adalah yang kamu mencintai mereka, mereka juga mencintai kamu. Kamu senantiasa mendoakan mereka, mereka juga selalu mendoakan kamu. Seburuk-buruk pemimpin kamu adalah yang kamu benci kepada mereka, karena mereka merusak bangsa dan negara, dan kamu pun benci kepada mereka, mereka juga benci. Kamu melaknat, mencela mereka, dan mereka juga melaknat dan mencela kamu. Inilah tipikal kehidupan bernegara yang sangat tidak baik di sisi Allah. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, setelah kita lihat dari sisi agamanya, kita lihat dari sisi akhlaknya. Al-Quran hadis memberi petunjuk akhlak yang harus diutamakan dalam memilih pemimpin adalah adil. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'ana qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu menembus suku, agama. Semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa melihat agamanya, rasnya, sukunya, kemudian tanpa melihat budaya adatnya. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Keadilan ini telah ditunjukkan oleh Umar bin Khattab, oleh Nabi kita SAW. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Ali itu dikalahkan di sidang tentang baju perangnya, baju besinya. Kalah dia karena dia tidak punya bukti.
Bayangkan seorang khalifah presiden kalah dalam sidang melawan seorang Yahudi, bukan seorang Islam, seorang Yahudi. Yahudi pun diperlakukan. Maka keadilan ini menembus agama, menembus suku, bangsa. Keadilan yang harus ditegakkan. Kalau dunia mau aman, kalau Indonesia mau aman, kita harus adil. Sebab keadilan itu merusak tata kehidupan bangsa dan negara kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya mengatakan, dakwatul majlum mustajabun. Doa orang-orang yang dijalim itu mustajab, dikabulkan Allah. Walau kana kafiran, walaupun yang berdoa itu orang kafir. Maka umat Islam ini tidak pernah dididik Nabi berbuat jalim walaupun kepada orang non-Islam. Maka adanya piagam Madinah, sikap Umar bin Khattab yang menunjukkan betapa dia adil. Ya, walaupun satu saat gubernurnya Amr bin As menggusur tanah rumah orang Yahudi demi untuk melebarkan masjid, tempat ibadah orang Islam, tapi karena perlakuan Amr bin As tidak adil, tetap diancam Umar dengan mengantarkan pesan dari tulang yang berisi garis lurus ke atas dan garis lurus horizontal dan vertikal, yang memberikan pesan, hei Amr bin As, kalau kamu tidak bisa berlaku adil, tidak bisa berlaku adil lurus seperti garis lurus ini, maka aku akan penggal lehermu, sehingga membuat orang Yahudi masuk Islam. Begitulah yang diajarkan Islam. Ya, keadilan itu menembus, tidak perlu harus melihat agamanya. Kalau dia Islam kita adil, kalau dia non-Islam tidak adil, tidak boleh. Kalau kita tidak berlaku adil, didoakan orang-orang non-Islam kita, ya Allah hancurkanlah orang Islam, kita akan hancur karena doanya dikabulkan Allah walaupun dia kafir. Disitulah kita harus memahami masyarakat muslimin, keadilan itu memang harus ditegakkan, sehingga Allah dan Rasulnya sangat-sangat memuliakan orang-orang yang berlaku adil, termasuk pemimpin adil. Sampai-sampai Nabi SAW menegaskan dengan keras terhadap anaknya, memberi contoh, wallah lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah binti Muhammad ini pun mencuri, aku akan potong tangannya di depan kalian semua, supaya kalian menyaksikan bahwa aku tidak membeda-bedakan antara anak, istri, keluargaku dan seluruh orang beriman di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, adalun sa'atin abdulu min ibadati sittina sana qiyamilaiha wa siyaminahariha. Sampai-sampai Nabi mengatakan suatu yang sangat mencengangkan kita. Hei Abu Hurairah, engkau memimpin, engkau berbuat adil satu saat, satu jam, engkau berbuat adil satu waktu, itu lebih utama, lebih mulia dari ibadah orang biasa selama 60 tahun. Maka di dalam fikih prioritas Qardawi dikutip juga hadis yang mirip hadis Tabrani. Kalau ini hadis Asbihani, sedangkan Yusuf Qardawi mengutip hadis Tabrani yang kualitasnya hasan makbul. Dia katakan, yaumun min imamin adil abdul min ibadatil mar'i sattina sana. Satu hari yang dijalani pemimpin yang adil, satu harinya itu dihargai Allah sama dengan 60 tahun ibadah orang biasa. Betapa mulianya seorang pemimpin yang adil. Hari-hari, waktu-waktu yang dia jalani hidup dihargai sangat mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis ini disebut lebih utama dari ibadah orang biasa selama 60 tahun. Walaupun orang soleh itu dia qiyamilaiha, salat tahajud tiap malam, tiap hari puasa siyamin hariha, kalah. Dan itu setara, pemimpin yang adil itu setara, satu saat atau satu hari hidup dia setara dengan 60 tahun. Bayangkan kalau kita memimpin selama 5 tahun. 5 tahun kita memimpin kalikan 360 hari. 360 hari itu berapa jam? Kalikan 60 tahun. Dan itu mencapai luar biasa banyaknya. Dan itu melebihi Lailatul Qadar. Karena itulah pemimpin yang adil ini juga nanti dikatakan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, di mana mereka diletakkan Allah? Mereka diletakkan Allah Subhanahu wa taala ala manabiru bin nur ayyaminur rahman wa kilta yadayhi yaminul ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Yang dikatakan Nabi, mereka itu nanti di mimbar cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman. Kalau dipahami Ar-Rahman alal arsy istawa, Ar-Rahman istawa al arsy, maka pemimpin yang ada itu tangan kanan Tuhan. Dan makom mereka di atas Allah, dekat dengan zatnya, bersama zatnya di tangan di sebelah kanan. Artinya orang-orang yang menjadikan mereka diri mereka pemimpin yang adil,
mereka itu adalah tangan kanan Tuhan, sehingga posisi mereka menjadi posisi yang paling dekat dengan Allah. Surganya pun bersama Allah di atas aras, di atas surga Firdaus, di alam Jabarut. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah betapa mulianya pemimpin-pemimpin yang adil. Maka menjadi pemimpin yang adil ini menjadi amalan prioritas, amalan terpenting yang dimiliki orang beriman. Maka orang beriman silakan saja mengejar jabatan, tapi jadikan diri kita sebagai pemimpin yang adil. Karena amalan itu sangat besar pahalanya, tapi mengejarnya dengan cara yang halal. Jangan dengan cara merusak saudara-saudara kita yang beriman, dengan cara money politik. Kita bayar suara orang, kita rusak ratusan ribu orang sogok menyogok. Kita ajari orang-orang bodoh ini sogok menyogok sehingga mental mereka rusak, dan itu membuat kita semakin berbanyak dosa. Daripada kita merusak bangsa dan negara, maka lebih baik kita sebenarnya tidak usah berjabatan jika itu harus dilakukan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam menurut sebagian ulama, jika ada yang mencalon orang-orang non-Islam yang sangat jahat, sangat bagus, sangat jahat dan sangat jalim, lalu ada orang yang soleh, ya, hanya dua calon, hanya orang soleh. Orang yang jahat ini betul-betul menghalalkan segala cara, maka dia boleh ditahan, ya, dengan seluruh kekuatan yang kita punya untuk dicegah agar dia jangan memimpin bangsa dan negara. Itu dibuat pengandaian oleh ulama. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam Al-Quran hadis adalah amanah, jujur dan tanggung jawab. Sebab Nabi mengatakan, fa idza duyiyatil amanah fantajris sah. Kalau amanah itu dia sia-siakan, tunggu, kalian akan hancur. Kalian akan hancur. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa idaatiha? Apa maksud menyia-nyiakan amanah? Iza wusidal amru ila ghairi ahli fantajris. Apabila satu jabatan kepemimpinan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kepada orang-orang bodoh, kepada orang tidak ahli memimpin, kamu serahkan jabatan kepada dia, tunggu, kalian akan mengalami kehancuran. Kenapa? Karena itulah dalam Islam dipentingkan profesionalisme, karena ini berkaitan dengan tanggung jawab nasional. Sampai dalam hadis lain mengatakan, Nabi mengatakan apa? Ketika kalian memilih seorang pemimpin yang kurang bagus, sementara kalian ada melihat calon pemimpin yang lebih bagus, tapi kalian tidak pilih, kalian pilih yang tidak bagus, padahal kalian tahu ada yang lebih bagus, maka kalian telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati umat Muhammad, seluruh umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena kepemimpinan itu bukan untukmu, bukan untuk keluargamu, bukan untuk golonganmu, partaimu, tapi pemimpin itu untuk seluruh bangsa dan negara, untuk umat Islam ramai. Maka sekalipun kalau dalam Islam, sekalipun partai kita memilih A, tetapi kita tahu si A ini jelek, bejat, tidak bagus, kita pilih pemimpin negara B. Kenapa? Sekiranya kalau kita paksakan juga si A tidak bagus, kita pilih, maka si A ini kita berdosa besar, karena kita berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Pemimpin itu bukan untuk partai kita, pemimpin itu untuk orang ramai. Maka tidak boleh kita utamakan harus dari keluargaku, harus dari partaiku, tidak boleh. Begitulah cara berhidupan bernegara yang dituntun Allah dan Rasulnya. Maka negara kita ini pun punya prinsip, utamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan partai golongan, apalagi kepentingan keluarga kita. Tidak boleh kita mengutamakan. Kalau kita mengutamakan keluarga kita, ya di urusan keluarga, jangan di urusan negara. Itu yang diajarkan Allah, dan itu yang diajarkan undang-undang negara kita sebenarnya, masyaallah muslimin. Dan ini banyak kita langgar. Maka saya perlu mengingatkan kita supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Masyaallah muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Pemimpin, semua kita pemimpin, dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah dalam semua yang kita lakukan. Dan pemimpin yang diandalkan dan diinginkan Allah adalah di samping adil, jujur. Pemimpin yang jujur, tidak suka berdusta, berbohong. Sebab bohongnya seorang pemimpin ini sangat membahayakan bangsa dan negara. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari katakan, tidaklah seorang pemimpin mamin abdi yastur ayati ra'iyah, diberikan amanah memimpin, yamut, dia mati dalam keadaan memimpin,
Waktu dia mati itu dalam keadaan berdusta, berbohong, ghasya. Dia berbohong, menipu umatnya, berlaku curang, kecuali dia haram masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyaknya orang yang dia rusak, banyaknya orang yang dia bohongi. Dan dia diharamkan masuk ke dalam surga. Itu hadis Sahih Bukhari. Ya, maka berhati-hati kita masyarakat muslimin. Bahkan kita memilih pemimpin yang zalim pun, apa yang efeknya, apa akibatnya? Kita nanti, kata Nabi SAW, tidak akan diusir, tidak akan disertai Nabi di Al-Haud, Telaga Kausar. Kita akan diusir. Barang siapa yang mendukung pemimpin-pemimpin yang tidak adil, zalim, mereka membantu mereka berbuat zalim, menolong mereka berbuat curang, maka mereka itu palaisa minni. Mereka itu bukan umatku, karena mereka menipu umatku, merusak umatku, tidak layak menjadi umatku. Dan dia tidak akan mendapatkan Al-Haud, tidak akan. Dia tidak akan bisa berada di Telaga Kausar bersama diriku, kata Nabi SAW. Ini diriwayatkan dalam banyak hadis, dan ini membahayakan sekali. Maka jangan main-main dengan pemimpin ini. Tidak boleh bermain-main dalam memilih kepemimpinan. Dan yang ketiga, akhlak yang harus ditonjolkan adalah sabar. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin disebabkan mereka lama sabaru, karena mereka punya kesabaran yang ekstra. Dan yang terakhir, kita ringkas, pemimpin itu yang diinginkan Allah dan Rasulnya, dia punya, dari sisi kita lihat dari sisi akal, ilmu dan fisiknya. Ini dicantumkan dalam Al-Baqarah ayat 247, ketika Nabi Daud memilihkan pemimpin kaumnya berdasarkan petunjuk Allah, maka di ayat ini disebut apa cirinya. Nabi Daud mengatakan, ya, qala lahum nabiyum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengutus bagi kalian Talut sebagai malika, pemimpin kalian, raja kalian. Tiba-tiba kebanyakan orang awam ini bilang, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Nabi Daud enak-enak aja kok dia pilih jadi pemimpin. Dia kan gak ada hartanya, dia duitnya gak banyak. Karena orang-orang yang mau pilih jadi pemimpin ini, kebanyakan orang awam ini suka disogok, kasih duit, suaranya dijual. Ini jadi pelajaran sama kita. Ya, dia nggak ada duitnya, nggak layak dia jadi pemimpin. Kata Nabi Daud, innallaha astafahu alaikum. Dia dipilih Allah untuk kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, karena dia punya pengetahuan yang luas dan punya fisik yang kuat. Jadi Allah mengutamakan pengetahuan yang luas, karena kalau bodoh nggak bisa jadi pemimpin. Seluruh nabi itu sifatnya patonah, cerdas. Kalau bodoh nggak bisa jadi nabi, nggak bisa jadi pemimpin. Ya, walau banyak hartanya, hancur negara kita. Yang diutamakan itu kecerdasan, kuat fisiknya, cerdas akalnya, berilmu. Ya, jangan asal pilih. Ini neraka dengan surga. Jangan main-main dengan pemilihan. Pemilihan ini antara khianat kita kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Tanggung jawab semua. Yang benar belum tentu menang, bisa jadi belum tentu menang dengan kejaliman, dengan macam-macam. Tapi ketika kita memilih yang benar, kita sudah selamat. Bahkan saya mengatakan, apabila kita memilih pemimpin yang benar, yang jujur, yang baik, kita sudah menang. Walaupun kalah banyak suara. Kenapa? Paling tidak kita sudah menang berjihad melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu harta, hawa nafsu jabatan, hawa nafsu kerakusan terhadap harta dan jabatan. Kita bisa tolak itu. Kita sudah menang, dan jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kita dijanjikan uang miliaran, janjikan jabatan. Berapa banyak orang janjikan jabatan, banyak yang tidak tahan. Jangankan orang awam, kiai saja tidak tahan. Dia tetap pilih pemimpin yang buruk. Setelah menjabat, maka apa yang terjadi? Kerusakan. Dan kita harus mendidik bangsa negara ini tidak dengan money politik. No. Bahkan bila perlu, sangkin nakalnya, kata orang-orang Amerika ketika terjadi bimbingan pemilu, take the money, not choose. Ambil uangnya, jangan pilih. Kenapa? Kalau kita pilih dia akan merusak. Karena orang yang menang dengan sogok menyogok, dengan money politik, tidak akan bagus. Sedangkan mentalnya sudah kelihatan rusak, bagaimana dia akan baik? Sudah kelihatan nyata di depan kita rusak mentalnya.
Kita masih pilih, kan sama dengan kita menyumbang kerusakan, memilih kerusakan bagi bangsa dan negara kita. Dan itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan sedikit wawasan masukan kepada kita untuk saling berbagi dan saling mengingatkan bahwa bangsa dan negara ini adalah dimiliki oleh umat Islam yang ramai, dan kita punya tanggung jawab sosial yang besar terhadap bangsa negara ini, terhadap Allah, terhadap Rasul, dan terhadap umat Islam yang begitu ramai. Negeri ini dihuni mayoritas umat Islam terbesar di dunia, dan tidak boleh kita merusaknya dengan cara-cara memaksakan diri, memilih pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyiduna sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma qilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imaman adila wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa zawjatan salihah wa waladan salih wa rizqan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakah min ghairi ta'bi wala musyaqqatin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadza baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Allahumma ja'al hadza baldatun tayyibatun rabbun ghafur wa anta arhamar rahimin wa anta alimul alim. Innaka ya Allah anta raufur rahim. Innaka ya Allah antal qawil matin. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Yaman wa fi sairil biladil Islam khususan wa fi Indonesia ya Allah. Unsuril muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza wa anzil malaikatal muqarrabin quwwatil matin antal qawil matin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.